Pekanbaru. Praktek pada kasus Atta, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Bolehkah Ibu meminta waktu Atta untuk berdiskusi dengan Ibu? Boleh, Bu, boleh. Kira-kira ada apa ya, Bu? Begini, Ibu melihat Atta seperti ada masalah. Tadi waktu kita habis belajar di kelas dengan Ibu di diskusi kelompok, sepertinya kamu tidak nyaman. Bisa Atta jelaskan masalah Atta sama Ibu? Kenapa ya? Iya sih, Bu. Saya sebenarnya memang tidak suka jika harus bekerja sama dalam belajar kelompok, Bu. Oh, itu. Jadi, kamu tidak suka jika harus bekerja sama dalam belajar kelompok. Kalau begitu, kamu tahu kan alasan ibu memanggil Iya, kamu? lanjut. Terus lanjut. Iya, Bu. Saya tahu karena saya pernah dalam bekerja sama dengan kelompok. Jaringan ini kayaknya, Bu. Oh, jika kamu sudah tahu dengan masalah kamu, yaitu tidak suka bekerja sama dalam belajar kelompok, jadi apa yang bisa Ibu bantu dan kamu harapkan dari diskusi kita kali ini? Saya berharap, Bu, ada solusi untuk mengatasi. Kira-kira Ibu bisa bantu saya tidak? Bisa. Boleh kamu ceritakan apa yang membuat kamu tidak suka bekerja sama? Begini, Bu, saya tidak suka bekerja sama ini lantaran jika belajar kelompok, saya terus, Bu, yang disuruh oleh teman-teman mengerjakan tugas. Teman satu kelompok saya itu hanya berterima kasih saja, Bu, kepada saya. Saya kan jadi kesal, Bu. Oke, baiklah. Terus apa ada lagi alasan lain yang membuat kamu tidak suka bekerja sama dalam belajar kelompok? Ada sih, Bu. Saya merasa sepertinya teman-teman saya juga tidak mau menerima saya, Bu. Karena saya dianggap pelit ilmu lah. Serta teman-teman saya selalu, Bu, menganggap jawaban saya yang paling benar. Jadi mereka beranggapan tidak usah berpikir-pikir sulit, langsung saja saya yang disuruh, Bu, mengerjakan tugas itu. Apa masih ada alasan lainnya yang bisa membuat kamu tidak suka bekerja sama? Sebetulnya saya juga bingung sih, Bu, kenapa saya tidak suka bekerja sama. Tetapi mungkin karena teman-teman saya juga, Bu, selalu beranggapan saya ini orangnya yang pelit ilmu. Jadi saya disuruhnya berbagi ilmu
ilmu jika dalam belajar berkelompok, Bu. Menurut kamu, jadi apa yang bisa menghilangkan anggapan teman-teman kamu bahwasanya kamu itu tidak pelit ilmu? Coba, bagaimana caranya ya? Ya, mungkin saya harus bisa, Bu, meyakinkan mereka ini agar saya ini tidak pelit ilmu, Bu. Berarti saya harus bisa ya, Bu, ya, meyakinkan mereka. Nah, iya, betul, betul sekali itu, Atta. Nah, jadi kalau sudah demikian, apa sih yang sudah kamu lakukan untuk menunjukkan cara agar tidak terlihat pelit ilmu sama teman-teman kamu? Saya belajar, Bu, belajar bekerja sama dalam kelompok. Tapi setiap saya bekerja sama dalam kelompok, ujung-ujungnya ya itu deh, Bu. Seperti yang saya bilang tadi, saya disuruh mengerjakan tugas kelompok itu sendiri. Karena teman beranggapan saya bisa mengerjakannya. Karena saya selalu mendapat nilai bagus. Jadi tambah nggak suka, Bu, bekerja sama dengan kelompok. Ya, sebetulnya sih kalau dibilang kamu selalu dapat nilai bagus, itu memang betul ya, itu memang betul, kamu selalu dapat nilai bagus. Nah, jadi di sini kalau boleh Ibu simpulkan bahwasanya kamu tidak suka bekerja sama karena kamu tuh dianggap pelit ilmu sama teman-teman kamu dan kamu sudah berusaha untuk bekerja sama, tetapi justru malah kamu yang disuruh mengerjakan tugas bersama tadi itu jadi tugas individu kamu. Karena teman kamu menganggap jawaban dari kamu yang selalu dapat nilai bagus. Jadi sebetulnya apa ya yang bisa membuat kamu suka bekerja sama dalam belajar kelompok? Saya suka, Bu, bekerja sama jika dalam kelompok itu orang-orangnya tidak hanya menyuruh saya aja, Bu, yang mengerjakan ini itulah, tugas ini itulah, dan tidak beranggapan jika saya ini adalah orang yang pelit ilmu, Bu. Sebenarnya saya nyaman sih, Bu, suka-suka aja sih, Bu, bekerja kelompok ini, tapi itu tadi deh, Bu. Mereka selalu beranggapan saya ini pelit ilmu, Bu. Gitu ya. Iya ya. Oke, kalau begitu apa masih ada alasan lain tuh yang membuat kamu bisa suka bekerja sama? Ada, Bu. Misalnya gini, Bu, saya suka itu jika teman-teman satu kelompok saya itu dapat bekerja sama, Bu, dengan saya juga. Kemudian dapat berbagi tugas. Jadi tidak saya hanya sendiri aja, Bu, yang mengerjakannya. Karena dalam bekerja sama itu kita bisa menyelesaikan tugas yang berat menjadi ringan, Bu. Karena ditanggung bersama, seperti pepatah yang pernah Ibu bilang nih kepada saya, bahwa ringan itu uji. Ya, betul itu. Wah, Ibu suka sekali dengan jawaban kamu. Apalagi kamu sudah bisa memakai peribahasa. Keren sekali Anta ini. Nah, kamu berarti sudah bisa menunjukkan bekerja sama yang kamu sukai. Lalu, apa ada yang sudah kamu lakukan untuk menyukai bekerja sama ini dalam belajar kelompok? Apa ya, Bu? Saya bingung. Tapi rasanya saya sudah mencoba, Bu. Seperti saya mengerjakan bagian A dan teman yang lain itu mengerjakan bagian B, bagian C dan seterusnya. Apakah ada usaha lain, Nata? Saya juga sudah coba, Bu, untuk berdiskusi dan menjelaskan bagian-bagian mana yang tidak tahu atau belum dipahami dalam mengerjakan belajar kelompok, Bu. Wah, sangat bagus sekali usaha yang sudah kamu lakukan. Dan apa yang sudah kamu lakukan itu untuk menyukai bekerja sama dalam belajar kelompok. Jadi, menurut kamu, prioritas apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya agar menyukai bekerja sama? Nah, mungkin, Bu, pertama saya akan berusaha nih, Bu, merubah mindset saya, merubah pola pikir saya
Bu, bahwa teman saya akan menerima saya saya tidak akan Bu menolak lagi untuk bekerja sama. Kemudian saya juga akan mencoba membagi tugas dengan teman-teman satu kelompok saya Bu. Selanjutnya saya akan berdiskusi dan saling menjelaskan bagian-bagian mana yang tidak tahu, yang tidak atau belum dipahami dalam mengerjakan tugas belajar Bu. Wah, hebat ya kamu bisa membuat urutan hal yang akan kamu lakukan. Jadi, apa nih komitmen kamu untuk menjalankan urutan kegiatan yang akan kamu lakukan ini? Saya jadi tambah yakin ini Bu. Mulai besok ya Bu ya. Saya ikut kerjasama Bu dengan sebaik-baiknya. Kemudian berbagi ilmu dan pengetahuan yang saya miliki dengan teman kelompok saya Bu, maupun teman-teman yang lain walaupun tidak satu kelompok Bu. Ibu senang sekali kamu sudah bisa berkomitmen. Menurut kamu, adakah orang yang bisa membantumu menjalankan rencanamu? Saya akan minta bantuan Ahmad Bu untuk selalu mengingatkan saya agar saya bisa bersama dalam belajar kelompok. Kebetulan Ahmad itu adalah teman dekat saya Bu, jadi saya nanti minta bantu sama dia aja ya Bu ya. Oke, kalau seandainya Ahmad gak datang, nanti kamu minta tolong sama siapa? Ada sih Bu, mungkin saya akan meminta guru Bu, guru yang masuk dengan saya untuk mengingatkan agar saya tidak menolak lagi dan bisa mengikuti belajar berkelompok dengan baik Bu. Oke, nah berarti kamu sudah dapat menyelesaikan permasalahan kamu yang tidak suka bekerja sama. Ibu yakin Atta pasti bisa menjalankan komitmen. Jika masih ada kendala ataupun ada permasalahan lagi, silahkan. Atta bisa kok jumpai ibu di mana saja ya kita untuk mendiskusikan masalah ini. Mudah-mudahan setelah diskusi kita ini Atta sudah bisa menyukai bekerja sama dan paham akan pentingnya bekerja sama seperti yang tadi sudah Atta bilang dalam pepatah, yaitu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Baiklah Bu, terima kasih banyak ya Bu ya, karena Ibu sudah mengajak saya berdiskusi untuk menyelesaikan masalah ini. Semoga saya nanti bisa Bu bekerja sama dengan teman-teman saya dalam pembelajaran berkelompok Bu. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga ya Atta, kamu sudah bersedia dipanggil ibu dan kita bisa berdiskusi sehingga kita bisa menyelesaikan masalah ini. Iya Bu. Oke, Alhamdulillah. Oke, mantap ya Ibu Murita dan Pak Hatta. Selanjutnya kita akan memberikan hasil pengamatan dari 2 orang pengamat. Ya. Ibu Mulyani atau saya dulu nih? Terserah Ibu Murita, saya tergantung ini sebagai pembawa acara. Kalau saya boleh, saya mulai ya Bu ya. Oke, Ibu Mulyani dulu. Halo. Oke, lanjutkan Bu Mul. Oke. Baik, terima kasih Ibu Maimunah atas kesempatannya. Untuk kasus yang terjadi pada proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Murita dan Pak Hatta, saya akan mencoba menganalisis terhadap penerapan model Tirta dalam kemampuan bertanya yang dilakukan oleh coach untuk menggali informasi atau potensi diri pada coach dalam menuntunnya untuk mengambil keputusan. Nah, untuk itu secara keseluruhan tadi saya sudah mengamati bahwa seluruh indikator yang ada dalam model Tirta itu sudah terangkum, artinya sudah tersampaikan, yang dimulai dengan proses awal yaitu penyampaian tujuan yang dilakukan oleh
coach pada saat proses coaching, yaitu di mana tadi Ibu Murita mengatakan bahwa jika kamu sudah tahu dengan masalah kamu, yaitu tidak suka bekerja sama dalam belajar berkelompok, jadi apa yang bisa Ibu bantu dan kamu harapkan dari diskusi kita kali ini. Nah, itu sudah merupakan suatu keterampilan bertanya yang dilakukan oleh coach untuk menuntun agar ia tahu kira-kira apa yang menjadi tujuan dari proses coaching yang dijalankan atau dilaksanakan. Selanjutnya, yang kedua, terhadap identifikasi dalam hal ini dengan indikator memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching ini juga sudah terlihat oleh saya, yaitu pada saat coach mengatakan apa yang membuat kamu tidak suka bekerja sama. Lalu coach menjelaskan secara detail ya yang menjadi permasalahan sehingga coachnya mau melakukan pekerjaan atau tugas itu dengan secara bekerja sama. Nah, itu sudah terlihat di sana. Selanjutnya untuk rencana aksi yang memberikan pertanyaan-pertanyaan serta umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya juga sudah dapat saya amati ketika coach menuntun pertanyaan dengan jadi prioritas apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya agar menyukai bekerja sama. Nah, jadi itu sudah merupakan suatu potensi coach untuk menggali potensi si coaching apa rencana dia selanjutnya dari berdasarkan diskusi yang telah dilakukan. Nah, sedangkan untuk model maksud saya untuk tahapan tirta yang berikutnya yaitu tanggung jawab. Nah, di sini juga sudah saya identifikasi bahwa tanggung jawab itu terlihat pada kemampuan coach dalam keterampilan bertanya ketika coach menyampaikan jadi apa komitmen kamu untuk menjalankan urutan kegiatan yang akan kamu lakukan. Nah, si coach juga dalam menyampaikan kegiatan yang dilakukannya jelas gitu dan sudah nampak dan tergambar ya ketika coach menyampaikan bahwasanya ya komitmennya itu untuk melakukan apa yang menjadi rencananya itu memang betul-betul akan dilaksanakannya. Jadi itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk pengamatan saya dari proses coaching kasus 1 oleh Ibu Murita dan Pak Hatta. Silakan Ibu Maimunah untuk melengkapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Mulyani atas hasil pengamatannya. Untuk melengkapi hasil pengamatan yang Ibu Mulyani lakukan, ya, kayaknya hampir sama dengan apa yang disebutkan Ibu Mulyani pada tahap awal, ya, untuk tujuan umum dari coaching tirta ini tadi sudah disebutkan ya bahwasannya itu tergambar dari pernyataan atau pertanyaan dari coachnya. Nah, yaitu setelah coachnya bilang ke coachnya
ya atas peristiwa diskusi kelompok yang telah dijalani. Ibu itu melihat seperti ada masalah pada coachnya, ya, seperti enggan untuk bekerja sama dalam kelompok, ya, sehingga itu si coachnya dipanggil lah tadi ceritanya, ya, dipanggil dengan coachnya, yaitu untuk menyatakan apa ya masalahnya. Kenapa ya kamu tidak suka bekerja sama dalam belajar kelompok? Ya. Jadi kalimat tadi sudah menyampaikan apa yang bisa Ibu bantu dan kamu harapkan dari diskusi kita kali ini. Nah, ini sudah dapat menggambarkan tentang tujuan, ya, tujuan umum yang akan dicapai dalam proses coaching ini. Kemudian untuk identifikasi masalah, di sini coachnya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan serta umpan balik, ya, yang mengarah pada identifikasi potensi coachnya, ya kan? Itu tergambar dari pertanyaan apa ya yang membuat kamu tidak suka bekerja sama, ya. Nah, dari pertanyaan itu membuat si coachi, ya, mengeluarkanlah segala masalah yang dihadapinya. Jadi pertanyaan ini sudah menimbulkan umpan balik, ya, umpan balik yang dilakukan oleh coachi untuk menjawab pertanyaannya, pertanyaan dari coach. Jadi terus ditambah lagi dengan penjelasan coachi tentang apa-apa yang dihadapinya, sehingga si coach pun juga menggali lagi pertanyaan-pertanyaan, ya, pertanyaan-pertanyaan penggali seperti apa masih ada lagi yang membuat kamu tidak suka bekerja sama? Nah, itu berarti dia menggali lagi kan, apalagi yang menjadi penyebab sehingga coach ini nggak suka bekerja sama, ya. Nah, itu menurut saya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada identifikasi masalah yang dihadapi. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu rencana aksi. Dari sini coachnya sudah menjalankan tahap tirta, yaitu dengan pertanyaan, jadi prioritas apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya, ya, agar menyukai bekerja sama, ya. Di sini berarti kan coachnya ini menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach itu apa. Nah, itu. Jadi pertanyaan ini ya sudah menjurus kepada menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach. Kemudian untuk tahap yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab, nah, berarti dari pertanyaan itu tadi saya sudah catat pertanyaan yang bisa membuat si coach ini mengeluarkan atau menyatakan tanggung jawabnya, yaitu dengan jadi pertanyaan, jadi apa komitmen kamu untuk menjalankan urutan kegiatan yang akan kamu lakukan? Nah, di sini telah gambar bahwa coach tadi setelah hasil dari diskusi, ya, dia menampakkan satu komitmen, tanggung jawab apa ya yang akan saya lakukan berikutnya. Nah, di sini si coach sudah mampu mengeluarkan atau membuat coach mengeluarkan ide-idenya. Ya, menurut saya ini sudah sangat bagus, ya. Nah, demikian hasil pengamatan saya. Berarti dalam proses coach yang lakukan Ibu Murita ini sudah tergambar tahap-tahap model coach tirta. Demikian tentang hasil saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murita, CGP Angkatan 1 dari Kota Pekanbaru. Ingin merefleksikan apa yang sudah kami lakukan dalam praktik coaching pada kasus 1. Di mana pada kasus 1 tersebut disebutkan bahwasannya guru melihat keadaan murid yang merasa tidak senang ataupun merasa tidak suka dalam bekerja sama.
Di situ si murid selalu mengatakan dengan banyak sekali alasan bahwasanya dia tidak ingin bekerja sama. Padahal bila dia bekerja secara individu, nilai yang dia dapatkan adalah selalu nilai yang bagus. Maka di sini saya sudah sebagai coach melakukan coaching dengan coach saya, yaitu Ibu Maimunah Nasution. Di situ saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga bahwasanya ketika kita melakukan coaching, di situ sangat sekali diperlukan keterampilan bagi seorang coach untuk bisa memahami situasi dan keadaan dari coach itu sendiri. Yang mana di sini seorang coach harus bisa membuat sebuah kondisi yang nyaman, kondisi yang membuat seorang coach bisa mengungkapkan segala perasaan, permasalahan yang dihadapinya secara leluasa. Selain itu juga, selain harus bisa menguasai, membuat suasana yang nyaman, juga perlu adanya keterampilan yang sangat bagus untuk mengidentifikasi permasalahan. Namun sepertinya di sini saya masih harus perlu belajar lagi untuk bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang terbuka untuk sehingga si coach tersebut bisa memberikan alternatif pilihan dari solusi permasalahan yang dia hadapinya. Saya merasa bahwasanya dalam proses coaching yang sudah kami lakukan pada hari Selasa kemarin itu betul-betul mendapatkan sebuah solusi dalam penyelesaian masalah, yang solusi itu adalah memang hadir dari ide, gagasan ataupun dari pemikiran si coach itu sendiri. Di situ saya mendapatkan pengalaman baru, yaitu pengalaman di mana bahwasanya yang selama ini saya suka salah berpikir kalau seorang coach itu adalah bisa memberikan nasihat secara langsung, tetapi tidak. Ternyata di dalam pembelajaran yang telah kami lakukan di dalam program Guru Penggerak ini, di sini saya mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, bahwasanya untuk bisa memberikan sebuah layanan kolaborasi komunikasi yang baik untuk kepada coach untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga dengan demikian keterampilan untuk rencana aksi dan juga tanggung jawab akan lebih mudah dilaksanakan dari coach itu sendiri. Kalau memang itu memang merupakan hasil dari pemikiran dia, menjadi rasa tanggung jawabnya menjadi lebih besar. Nah, saya rasa itu saja refleksi saya pada kali ini. Tetapi sebetulnya masih ada lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang proses pelaksanaan coaching yang melalui media daring itu sendiri mengalami kendala, karena kebetulan pada saat saya melakukan proses coaching tersebut jaringan di tempat saya itu kurang bagus, sehingga terjadilah suara yang relay. Ini sebetulnya sangat mengganggu sekali ya konsentrasi dan juga penciptaan suasana yang rileks tersebut menjadi kurang nyaman gitu, karena kan kami akhirnya menunggu dari jawaban coach itu sendiri. Tapi secara umum saya sudah bisa merasakan manfaatnya, dan juga dari coach juga bisa menyelesaikan masalahnya melalui praktek coaching yang sudah kami lakukan pada kasus 1. Akhirnya coach bisa menentukan solusinya sendiri dengan ide dan analisis pikiran, dengan menggali segala potensi dan juga keterampilan yang ada pada diri coach. Demikianlah yang refleksi yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semangat selalu. Salam Guru Penggerak Indonesia.